طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kasra FDC Permata Bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bersama-sama menyimak tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Umair bin Sa'ad. Umair bin Sa'ad adalah seorang sahabat Nabi yang ketika masuk Islam masih di usia yang sangat belia. Ketika itu diriwayatkan usia beliau masih di bawah 10 tahun. Beliau diantar oleh ibundanya menghadap ke Rasulullah saat akan berikrar atau bersyahadat. Umair memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ditunjuk menjadi seorang gubernur. Umair bin Sa'ad ditunjuk menjadi gubernur di salah satu kota di Syria, tepatnya di kota Homs. Kota Homs sendiri memiliki peradaban yang sangat tinggi, sehingga mereka menginginkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang memimpin mereka. Dan untuk daerah mereka sendiri, kota tersebut sangat subur dan sangat damai. Dikarenakan standar tinggi mereka tentang seorang pemimpin, maka kota Homs ini juga mengalami beberapa kali pergantian gubernur. Mereka selalu menguji gubernur ketika ada gubernur yang baru memasuki daerah mereka atau menduduki daerah mereka, sehingga ketika ada pemimpin yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka meminta kepada Khalifah Umar ketika itu untuk mengganti dengan berbagai macam alasan. Ketika mendengar permintaan penggantian gubernur lagi dari masyarakat atau penduduk kota Homs, kemudian Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk mendiskusikan tentang siapa yang pantas untuk menjabat gubernur di kota Homs. Sayyidina Umar radhiyallahu an selalu mengeluarkan statement yang sama ketika akan memilih seorang pemimpin, dan statementnya adalah sebagai berikut: "Aku ingin mencari ahli zuhud, orang-orang yang berhati bersih, orang yang beriman dengan benar, orang yang tidak mencari nama dan ketenaran. Aku ingin mencari orang yang selalu berpuasa dan melakukan sholat malam, orang yang akan berlari ketika menghindari kepemimpinan, bukan malah mengejarnya. Aku menginginkan ketika dia ada pada satu kaum, maka ia akan menjadi pelindung bagi kaum tersebut. Dan jika ia berkumpul, maka ia akan sama seperti kaumnya, tanpa ada perbedaan satu sama lain." Khalifah Umar pun berdiskusi dengan beberapa sahabat dan sambil memikirkan siapa kiranya orang yang sesempurna itu yang dapat memimpin atau menjadi gubernur di kota Homs. Dan beberapa saat setelah berdiskusi, ada satu nama yang diusulkan oleh para sahabat. Dia adalah Umair bin Sa'ad. Ketika mendengar nama Umair bin Sa'ad, Umar radhiyallahu an langsung menyetujuinya dan meminta kepada pembantunya untuk mencari atau memanggil Umair. Umair ketika itu sedang menjadi panglima perang, dan ketika mendengar perintah dari Amirul Mukminin untuk pulang ke Madinah, ia segera bergegas menuju ke Madinah. Sesampainya di Madinah, ia langsung menemui Sayyidina Umar, dan Umair ketika itu tetap memakai baju perangnya. Setelah mengucapkan salam dan lainnya, Umair pun mendengarkan perintah dari Umar untuk menjadi gubernur di kota Homs. Ketika mendengar perintah untuk menjadi gubernur dengan beberapa alasan, Umair meminta untuk tidak memberikan jabatan itu kepadanya. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya Umair setuju untuk menjadi gubernur di kota Homs. Ketika itu juga beliau segera mengganti pakaian perangnya menggunakan pakaian biasa dan bersegera menuju kota Homs. Sesampainya di sana, Umair segera mencari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kota dan memberikan surat dari Amirul Mukminin jika yang datang ini adalah seorang gubernur atau pemimpin baru mereka. Para tokoh-tokoh masyarakat pun menerimanya dan segera
Dalam keadaan lelah dan belum beristirahat, Umair mengumpulkan para penduduk, para masyarakat, dan Umair melakukan pidato pertama kalinya sebagai gubernur. Setelah mengucapkan salam dan yang lainnya, Umair pun berkata, "Ketahuilah wahai saudaraku seiman, bahwa Islam adalah benteng yang kokoh. Semua orang akan aman di dalamnya. Benteng terkuat itu bernama keadilan, dan pintu terkuat adalah kebenaran. Jika itu semua hancur, maka akan terbuka dan Islam akan dianggap remeh oleh musuh-musuhnya. Islam akan kuat jika para pemimpinnya menerapkan kebenaran dan keadilan. Kehebatan seorang pemimpin bukan karena membunuh dan merusak dengan pedangnya, bukan juga memukul dengan cambuk dan yang lainnya, tetapi dengan menerapkan hukum dengan kebenaran dan keadilan." Setelah menyelesaikan pidatonya, Umair pun segera melaksanakan tugasnya sebagai seorang gubernur. Dia membantu rakyat-rakyatnya dan memberikan solusi apa yang bisa diberikan oleh Umair. Setahun berlalu, Khalifah Umar bin Khattab mulai menunggu kenapa tidak ada pengiriman mengenai zakat mal dan yang lainnya ke kota Madinah. Beliau pun akhirnya memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Umair. "Jika surat ini sudah sampai kepadamu, maka bersegeralah kembali ke Madinah." Sesampainya surat kepada Umair, maka Umair segera bergegas dan bersiap-siap untuk menuju kota Madinah. Beliau merubuhkan rumahnya hingga rata dengan tanah. Umair yang membeli tanah tersebut dari hasil uangnya sendiri, kemudian mengembalikan tanah tersebut ke pemilik sebelumnya dalam bentuk sedekah. Dalam perjalanan pulang, Umair hanya membawa 2 helai pakaian, membawa alat makan dan sebuah ember. Beliau tidak membawa apapun, bahkan hewan tunggangan pun beliau tidak memilikinya. Beliau menuju ke Madinah sendirian tanpa hewan tunggangan. Untuk jarak dari Homs ke Madinah itu membutuhkan waktu 1 bulan jika menggunakan kuda, dan membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk berjalan kaki. Setibanya di kota Madinah, keadaan Umair ketika itu cukup memprihatinkan. Tubuhnya sudah sangat lelah, kemudian pakaiannya sudah sangat kotor karena terkena debu, dan tidak tampak sama sekali bahwa dia adalah seorang gubernur. Ketika Umair sampai, setelah melakukan salam dan lainnya, dan Umar pun bertanya, "Wahai Umair, bagaimana keadaanmu? Mengapa kau buru? Apa yang kau bawa, wahai Umair?" "Aku membawa dunia, ya Amirul Mukminin." Beliau sambil menunjukkan kedua tangannya. Ketika itu yang dipegang ialah pakaian, bungkus pakaian dan sebuah ember dan alat makannya. "Lalu mana yang akan kau berikan kepadaku?" "Semuanya sudah habis, ya Amirul Mukminin. Sudah kubagikan dengan seadil-adilnya dan sebaik-baiknya di sana. Jadi tidak ada yang tersisa dan tidak ada yang bisa kuberikan kepadamu." Lalu Umar pun bertanya, "Bagaimana engkau ke sini? Apakah engkau berjalan kaki?" "Iya, Amirul Mukminin." "Kenapa engkau tidak memiliki tunggangan? Kenapa engkau tidak meminta tunggangan kepada rakyatmu?" Wahai Amirul Mukminin, itu adalah hak mereka. Aku pun tidak memintanya dan semuanya sudah berjalan dengan baik. "Baik, bagaimana engkau tinggalkan kaummu di sana?" "Semua sudah sangat baik, ya Amirul Mukminin. Semua sudah kuperintahkan kepada orang-orang yang alim. Semua sudah kuberikan kepada orang-orang yang baik di sana." Kemudian Umar pun memberikan perintah agar Umair kembali menjabat di kota Homs. Tapi ketika itu Umair menolaknya dengan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sudah cukup bagiku 1 tahun di sana. Sudah cukup bagiku untuk melakukan pekerjaan, melakukan tugas yang sangat berat ini. Sungguh, 1 kaumku sudah cukup menyusahkanku nanti di akhirat sana jika ada haknya yang tidak tertunaikan." Begitulah para orang-orang yang beriman menolak untuk menjadi pemimpin, karena begitu beratnya seorang pemimpin dan begitu sulitnya nanti
ketika di yaumil hisab nanti. Dan Umair pun meminta kepada Umar untuk tinggal di pinggiran kota Madinah karena sudah 1 tahun beliau meninggalkan anak dan istrinya. Wahai Amirul Mukminin, aku ingin tinggal bersama istriku di pinggiran kota bersama anak-anakku, dan untuk pekerjaan ini aku rasa cukup. Namun jika engkau menyuruhku untuk berjihad dan melakukan suatu yang merupakan kewajiban, maka akan aku lakukan. Dan Umar pun menerima keputusan dari Umair, dan setelah itu Umair pun pulang dan menemui anak dan istrinya. Tidak sampai di situ, Umar masih penasaran dengan Umair, maka diutuslah salah satu tabi'in bernama Harits ketika itu untuk berkunjung di rumah Umair. Dan saat itu Umar memberikan sebuah titipan, jika engkau lihat keadaan Umair begitu sangat sengsara dan begitu kekurangan, maka engkau berikan 1000 dinar ini kepadanya. Namun jika engkau melihat dia sangat berkecukupan dan tidak kurang satu apapun, maka bawa kembali uang ini. Maka Harits pun, yang waktu itu tidak dikenal oleh Umair, dan Harits ketika itu dengan sengaja mendatangi dan Umair pun menyambut tamunya tersebut dengan sangat baik di rumah Umair, padahal saat itu sangat-sangat keterbatasan dalam hal makanan. Bahkan ketika sudah 3 hari bermalam, Harits pun tidak menemukan sesuatu yang mewah di rumahnya. Umair adalah seorang yang memuliakan tamunya. Mereka bahkan keluarganya pun sampai rela berpuasa ketika Harits sedang berkunjung untuk memuliakan tamunya tersebut. Pada hari ketiga, ketika makanan di rumah sudah habis, maka Umair dengan terpaksa meminta agar Harits segera meninggalkan rumahnya karena Umair sudah tidak bisa lagi memuliakan tamunya tersebut. Kemudian Harits pun berkata bahwa sebenarnya ia adalah utusan dari Umar dan ia bertugas untuk melihat kondisi atau keadaan di rumahmu seperti apa. Jika aku melihatmu dengan segala kemewahan dan serba kecukupan, maka aku akan pulang, dan jika aku melihatmu dengan keadaan yang sangat serba kekurangan, maka aku diminta untuk memberikan 1000 dinar ini kepadamu. Kemudian Umair pun menolak hingga beberapa kali. Akhirnya pembicaraan itu didengar oleh istrinya, dan istrinya pun meminta Umair agar menerimanya dan memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Akhirnya Umair pun menyetujuinya, dan Umair pun mengambil uang tersebut kemudian membagikannya ke lingkungan sekitar rumahnya. Umair membagikannya kepada siapa saja yang ia temui dan yang membutuhkan uang tersebut, hingga tidak ada 1 dinar pun yang tersisa. Setelah kejadian tersebut, Harits pun pulang dan menemui Sayyidina Umar. Harits pun menceritakan apa yang dia alami di rumah Umair. Setelah mendengarnya, kemudian Umar pun memanggil Umair, dan Umair pun diberi hadiah berupa beberapa sak gandum dan beberapa helai pakaian. Kali ini Umair pun terpaksa menerimanya karena di rumahnya sudah kehabisan makanan dan pakaian. Demikianlah kisah dari Umair bin Sa'ad, seorang pemimpin yang patut kita contohi, tentang kesederhanaannya, tentang kezuhudannya. Zuhud adalah bukan berarti meninggalkan dunia, tetapi zuhud adalah sifat yang mendahulukan akhirat dibanding dunia. Semoga kita semua dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Umair bin Sa'ad. Jika sifat Umair bin Sa'ad dimiliki oleh penguasa dan pemangku kebijakan di suatu negeri, alangkah makmurnya negeri itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.